Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa baca doa dulu. Siapkan alat tulisnya, tolong dicatat apa materi yang ibu sampaikan. Hari ini kita akan membahas tentang jenis teks. Jadi teks ada macam-macam jenisnya, yaitu deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, eksplanasi, laporan, dan prosedur. Langsung saja kita bahas dari yang pertama ya, teks deskripsi. Jadi kalau teks deskripsi ini intinya tujuannya adalah untuk membuat pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Contohnya seperti ini. Ini ada teks nih. Adik baru saja mendapat sebuah boneka. Boneka itu adalah hadiah ulang tahunnya. Boneka adik berbentuk anak perempuan kecil dengan pita merah di kepalanya. Nah, dari sini kan kalian bisa membayangkan nih bentuk anak kecil, boneka anak kecil, di kepalanya ada pitanya seperti apa. Terus selanjutnya memakai sepatu merah dan gaun kuning. Jadi kan kamu bisa membayangkan atau menggambarkan ya seperti apa bentuk bonekanya si adik. Yang selanjutnya teks narasi. Kalau dalam teks narasi ini intinya ada tokoh dan alur. Jadi nanti dibagi dua lagi nih teks narasi. Ada yang secara teks narasi non fiksi dan ada yang fiksi. Kalau yang non fiksi ini itu berarti berdasarkan apa yang dialami sama penulis tuh, jadi kejadian nyata gitu loh ya. Nah kalau yang fiksi ini merupakan hasil imajinasi, jadi karangan aja seperti novel, cerpen, drama, dan lain sebagainya. Nah ini ada satu contoh teks narasi fiksi nih yang ibu buat nih ya. Jadi menceritakan si aku yang pagi harinya sangat luar biasa banyak kejadiannya. Jadi bangunnya terlambat, lalu setelah itu karena buru-buru dia sarapannya jadi jatuh dan piringnya pecah, jadi terpaksa harus beres-beres dulu sebelum berangkat sekolah. Ternyata setelah sampai sekolah topnya ketinggalan. Jadinya dia dihukum di depan lapangan, disuruh berjemur ya sama bu gurunya. Nah itu contoh dari teks narasi. Selanjutnya untuk teks eksposisi. Kalau teks eksposisi intinya adalah ada fakta dan opininya. Jadi biasanya teks eksposisi ini bisa kita temukan di kolom koran atau berita. Jadi ada pendapat-pendapat dulu dan dikuatkan dengan fakta yang ada. Ini contohnya nih ya, ada teks eksposisi seperti ini. Nah, coba nih kalian baca. Sampai hari ke-8, bantuan untuk para korban gempa di Yogyakarta belum merata. Nah, kalau ngeliat dari kalimat ini merupakan kalimat opini, baru pendapatnya si penulis, tapi kan dikuatkan dengan kalimat selanjutnya. Hal ini terlihat di beberapa wilayah Bantul dan Jetis. Misalnya Desa Piungan. Sampai saat ini warga hanya makan singkong. Dan seterusnya, mereka mengambilnya dari beberapa kebun warga. Jika ada warga yang makan nasi, itu adalah sisa beras yang mereka kumpulkan dari balik keruntuhan bangunan. Nah, sampai sini itu masih termasuk fakta berdasarkan kejadian yang terjadi saat itu. Tapi dilanjutkan, kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah belum rata. Itu balik lagi ke opini dari penulis. Jadi intinya kalau teks eksposisi ada opini dan ada fakta yang mendukung opininya penulis ya. Selanjutnya teks persuasi. Jadi tujuan dari teks persuasi ini adalah untuk mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita bisa temukan di iklan atau poster yang kemarin kalian buat, kan ada tulisan ayo selamatkan misalkan badak dari kepunahan. Itu kan merupakan kalimat ajakan. Jadi itu merupakan contoh dari teks persuasi. Nah, di sini ibu punya satu contoh teks lagi ya yang merupakan teks persuasi. Nah, coba nih kalian baca nih. Di sini kan disajikan kenapa sih orang merokok, terus apa sih bahayanya merokok, penyakit apa yang bisa ditimbulkan jika kita merokok, dan akhirnya ada ajakan karena rokok itu berbahaya, maka marilah kita jaga kesehatan diri dan orang di sekitar kita dengan menghindari merokok. Nah, dari kalimat ini bisa kita simpulkan kalau teks yang disajikan ini adalah salah satu contoh teks persuasi. Selanjutnya, teks eksplanasi.
Dalam teks ini tujuannya untuk menceritakan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Contohnya bagaimana bisa terjadi banjir, apa yang menyebabkan banjir, terus dampaknya apa saja. Ibu punya satu contoh teks eksplanasi di sini tentang limbah rumah tangga nih. Coba kalian baca dulu ya. Oke, di sini kan salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang hingga kini makin menjadi yaitu karena banyaknya limbah rumah tangga. Nah, di bawahnya apa saja sih pengaruh dari rumah tangga bagi tanah? Yaitu kalau untuk tanah kualitasnya bisa menurun. Terus kalau misalkan limbahnya dibuang ke sungai nanti bisa menjadi banjir, dan apa solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi limbah rumah tangga ini. Jadi ini merupakan contoh dari teks eksplanasi. Lanjut ya, untuk selanjutnya teks laporan. Kalau dalam teks laporan itu bisa kita temui di program berita. Biasanya kan kalau di program berita ada wartawan yang memberikan laporan di lapangan. Nah, itu salah satu contohnya nih. Jadi kalau dalam teks laporan, laporan yang disajikan harus bersifat objektif, yaitu bukan karena menurut apa kata si pelapor, tapi emang berdasarkan kejadian saat itu, terus faktual, apa adanya, tidak ditambahkan atau dikurangi. Lalu juga secara sistematik, yaitu secara berurutan. Nah, contohnya seperti ini ya, kegiatan laporan, kegiatan upacara. Nah, kalian bisa baca nih, di sini kan pertama dikenalkan dulu di mana dan kapan kejadian pengamatannya, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus di lapangan Sekolah SDN Pekansari diadakan upacara. Terus diceritakan juga keadaannya, siswa kelas 1 sampai 6 berbaris lapangan sesuai kelas, terus ada guru yang berdiri di sebelah kelasnya, ada yang di depan kelasnya, terus upacaranya bagaimana berjalannya sampai nanti selesai upacaranya. Jadi itu contohnya ya. Oke, terakhir teks prosedur. Jadi intinya kalau teks prosedur ini adalah ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Seperti contohnya di balik kemasan mie instan ada langkah-langkah untuk membuat mie instan. Kamu pernah lihat kan ya? Atau di barang elektronik cara mematikan atau menyalakannya. Seperti ini nih. Ini prosedur mematikan, ini salah ya, prosedur mematikan PC atau laptop, jadi tidak pakai membuat. Di situ kan ada langkah-langkahnya dari yang pertama kalian lakukan sampai si laptop atau PC ini mati, komputer ini mati gitu ya. Jadi harus ikuti langkah seperti ini, kalau enggak nanti bisa rusak laptop atau PC-nya gitu ya. Nah, anak-anak, sekian materi hari ini. Nanti materinya tolong dicatat ya. Jika ada yang kurang jelas, bisa tanyakan ke ibu. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.